Hai, balik lagi sama Nara, teman nongkrong kalian yang selalu bawain cerita misteri paling bikin merinding tapi tetap cantik. Oke, kali ini Nara cerita pengalaman masa kecil teman Nara, namanya Aryo. Sumpah ya, ini bukan cerita serem biasa. Ini tuh tipe yang bikin kamu takut kat kamar mandi sendirian. Jadi kita mundur ke tahun 2000-an, awal waktu itu masih zamannya rumah kampung, dapur kayu. Lantai semen dingin sama gudang gelap yang isinya barang-barang lama. Dan di rumah bibinya Aryo ada satu barang yang semua orang takut sentuh. Satu boneka. Namanya... Boneka itu boneka jadul. Populer banget di zamannya. Rambutnya panjang hitam, poni rata. Matanya gede kaca, ngeliatin lurus kayak orang hidup. Bibirnya merah ngejreng. Pipinya pucet. Bukan lucu, tapi... cantik serem. Kata bibinya, dulu boneka itu temen Bobo tiap malam. Dipeluk, disisir, diajak ngomong. Tapi anehnya, selain mama, bibinya sering mimpi buruk. Dengar suara ketawa anak kecil tengah malam. Dan boneka itu kadang pindah tempat sendiri. Akhirnya disimpan. Gudang kecil tanpa pintu, persis sebelah dapur. Gelap, bau kayu dan tanah. Dan boneka itu cuma didudukin di kursi plastik sendirian. Ngadep keluar, kayak lagi nunggu sesuatu. Oke guys, nah bagian ini serius ya, Nara merinding ceritanya. Yang itu, Aryo pulang sekolah SD, masih pakai seragam putih merah, tas dilempar sembarangan. Rumah lagi sepi, bibinya kerja, ibunya belum pulang. Cuma ada suara sendok panci di dapur sama kipas angin tua berdecit. Terus perutnya mules, akhirnya dia ke kamar mandi belakang. Kamar mandi model lama, dan letaknya pas banget di samping gudang. Iya, yang ada boneka Suzana. Awalnya biasa aja, cuma suara ayam, angin, daun gesek-gesek. Terus crack kayak kursi geser, Ara mikir, tikus kali. Lanjut, tapi... pelan berulang. Kayak ada sesuatu diseret dari dalam gudang, dekat. Semakin dekat, napas Aryo mulai berat. Perasaan tadi bonekanya jauh banget deh. Dia coba cuek, sampai tiba-tiba bayangan lewat di celah bawah pintu kamar mandi. Kecil, pendek, kayak kaki anak kecil. Berhenti, tepat depan pintu. Diam. Nah loh, di sini Nara udah mau nangis ya jujur. Aryo nahan napas, pelan-pelan dia nengok ke bawah, dan yang dia lihat bikin badannya dingin semua. Pasang kaki boneka, sepatu merah kecil, berdiri persis di depan pintu. Padahal tadi boneka itu di gudang, duduk, gak mungkin jalan, kan? Tiba-tiba, kayak diketik, pelan, dari luar, terus suara gesekan. Kayak kuku plastik nyeret lantai, muterin pintu, nyari celah. Aryo udah mau nangis. Dan suara itu makin deket, pelan, seret, berhenti. Seret lagi, kayak lagi nyari dia. Dan pas dia berani buka pintu sedikit, boneka itu udah berdiri, tegak, persis satu jengkal dari wajahnya. Matanya ngeliat langsung ke Aryo. Dan mulutnya kayak senyum, lebih lebar biasanya. Guys, kalau kalian di posisi Aryo, jujur, lari apa pingsan sih? Aryo teriak, kenceng dong sampai tetangga datang, tapi pas orang-orang masuk, bonekanya udah balik lagi. Duduk manis di gudang, kayak nggak pernah berubah dari posisinya. Dan yang lebih aneh, lantai dari gudang sampai kamar mandi ada bekas gesekan. Garis panjang, kayak sesuatu disoret pelan sama dia. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mindahin boneka itu? Dan kenapa cuma Aryo yang diganggu? Atau boneka itu sebenarnya lagi nyari teman baru? Oke guys, kalau kalian ingin, Nara lanjutin ke episode 2 yang ceritanya bakal lebih parah, lebih serem, dan bonekanya mulai ikutin Aryo ke kamar tidur. Like dulu, komen lanjut Nara, dan jangan lupa subscribe. Karena cuma di sini horor tapi tetap centil gemoy.
Aku Nara pamit dulu. Dadah, see you di cerita berikutnya. Bye-bye.